Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi, masih bersama dengan Kabak Penum, Propenmas, Divisi Mas Polri, Kombes Pol RD Adriwulan Caniago. Nah Bapak, ini ternyata masih banyak sekali titipan pertanyaan dari Bapak Kadif Humas Polri ya. Bapak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Kadif Humas Polri itu selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa menutupi hal buruk dari Polri, tetapi di sisi lain kebaikan dari Polri juga harus diinformasikan seluas-luasnya. Dan dari pernyataan beliau ini, seperti apa langkah Bapak sebagai Kabak Penum menanggapinya? Ya, kita juga harus ingat ya, kita ada Perkap ya, nomor 6 tahun 2023 ya. Itu terkait dengan fungsi kehumasan. Nah, dalam pasal 2 itu disampaikan bahwa setiap anggota Polri ya itu mengemban fungsi kehumasan. Nah, dari situ sebetulnya kita sudah sadar diri, istilah kehumasan itu sadar kamera ya. Nah, sadar kamera bahwa kita ini representasi dari Polri ya untuk memberikan contoh terkait kebaikan. Nah, kemudian tadi dengan pertanyaan tersebut memang kita di dunia di era digital sekarang ini kita tidak bisa lagi menutupi kekurangan Polri ya, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk kebaikan Polri pun kita naikkan juga ya kan. Nah, itu yang merupakan mitigasi dari kita. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan khususnya di Penum ya, seperti kebaikan Polri ya yang sudah dilakukan oleh anggota Polri seluruh Indonesia. Kita ada program-program. Pertama adalah Polri Presisi Melayani, Presisi Mengayomi, dan feature. Nah, feature ini tak lain tak bukan adalah kita mencari personil Polri, mencari satuan-satuan kerja Polri yang di seluruh Indonesia. Kita mendokumentasikan tentang kebaikan dan keberhasilan. Jadi keberhasilan apa? Yang menyangkut tentang masalah halayak hidup orang banyak. Seperti contoh, beberapa waktu lalu kita mendokumentasikan salah satu polisi yang memang dia sudah lama melakukan ketahanan pangan. Ya, melakukan ketahanan pangan. Nah, ini kan patut kita naikkan. Iya, oleh karena itu kita naikkan. Ini salah satunya seperti itu. Nah, ketika kita melihat ternyata tayangannya tersebut memang sangat tinggi viewernya. Nah, ada kalanya kita juga berkoordinasi kepada pihak TV. Tolong kita panggil yuk, kita laksanakan, kita jadikan, kita buat talk show. Nah, talk show ini kan jadikan kita ada satu kegiatan fokus yang dilihat oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti makanya kiat-kiat itu yang sering kita lakukan ya, program Presisi Melayani, program Presisi Mengayomi, hijrah dengan talk show ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting di Penum. Baik. Ya. Baik Bapak. Kemudian lain, Polri kan tentunya belakangan ini seperti yang kita ketahui bahwa Polri selalu menjadi sorotan bagi masyarakat karena beberapa oknum Polri-nya yang dalam tanda kutip berulah seperti itu ya Pak. Sehingga tentunya satu institusi Polri menjadi sorotan dan ikut dibully oleh netizen. Nah, kemudian langkah apa yang Bapak lakukan kaitannya dengan tugas Bapak sebagai Kabak Penum? Masalah apanya nih? Bulinya atau apa? Dari Ya, mengenai masalah banyak anggota Polri ya yang bermasalah. Iya. Kita lihat eskalasinya ya. Iya. Kita lihat eskalasinya. Jadi kita yang ada di tingkat Mabes pun jangan serta-merta mengomentarin. Langsung di TV menyampaikan. Dalam artian istilahnya begini kata pimpinan. Kalau bisa kita kecilkan. Iya. Ya, kita kecilkan dan itu kita juga harus responsif. Ada kejadian itu harus kita responsif. Artinya apa? Misalnya ada tiba-tiba ada pemukulan ya yang dilakukan oleh polisi kepada masyarakat. Ya. Lalu viral. Nah, kita nggak tahu bermasalah seperti apa, tapi yang jelas ada satu pemukulan yang sudah diketahui oleh masyarakat melalui media sosial dan sebagainya. Nah, tentunya kita lihat, kalau misalnya seperti itu, kita pasti akan menyampaikan ya kepada wilayah, coba dicek kasus sebenarnya seperti apa. Nah, kalau memang sudah diketahui, nah
hal-hal yang untuk sekiranya tidak menambah-nambah dalam artian tadi dibully terus-terusan itu harus ada jawaban segera. Ya kan harus ada jawaban segera. Kalau sekiranya memang itu ada permasalahannya kecil dan artian kecil tidak dalam konteks nasional, itu kita kecilkan biar misalnya Polres yang menyampaikan. Baik, ya, dan misalnya misalnya kalau memang salah, anggota sudah dalam pemeriksaan propam. Baik, nah, karena masyarakat itu hanya butuh jawaban, butuh informasi. Jadi jangan didiamkan. Nah, kita juga di sisi lain, kita di pembina fungsi. Nah, di pembina fungsi ini yang berperan untuk memberikan edukasi, memberikan arahan-arahan, mereka harus berbuat apa. Baik. Ya. Nah, Pak, masih ada kaitannya dengan mungkin oknum Polri. Ada beberapa kejadian yang menurunkan citra Polri belakangan ini seperti kasus DWP atau mungkin kasus pelayanan buruk yang ada kaitannya dengan kasus penembakan di kilometer 45 dan terakhir adanya ledakan di rumah anggota Polri di Mojokerto. Walaupun mungkin saat ini masih proses penyelidikan ya Pak ya. Nah, bagaimana langkah Bapak sebagai Kabak Penum ketika mungkin bertugas di war room atau mungkin mendapatkan mandat seperti itu untuk menurunkan citra negatif dan kemudian menaikkan menjadi citra positif, seperti apa langkah-langkah koordinasi? Ya, jadi ketika di warung kita menemukan contohnya misalnya seperti ledakan di rumah polisi yang kali 2 orang tewas di Mojokerto. Nah, hal yang pertama kita kan menanyakan dulu kepada kepada multimedia terutama PK ya, seperti apa ininya sentimen. Setelah dilihat, ternyata ada sentimen negatifnya tinggi. Ini terkait di rumah polisi. Ya, yang sudah diketahui ternyata ada selongsong petasan ya. Baik. Nah, itu yang meledak menyebabkan matinya orang. Berarti itu kan pasal kelalaian yang menyebabkan orang meninggal. Nah, itu pidana. Nah, dengan melihat seperti itu, kita langsung mengundang dari Kabid Humas ya untuk menyampaikan hal-hal apa yang harus dilakukan tanpa kita mengandai-andai ya. Nah, kemudian kita kasih masukan-masukan ya dari hasil itu seperti apa. Kemudian kita yang terus tetap memantau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Kabid Humas di sana. Harapan kita adalah bagaimana penyampaian itu harus tepat sasaran dan jangan mengandai-andai. Oh, ternyata ini dari ledakan. Oh, ini tidak. Jadi kita menyampaikan kepada mereka yang di wilayah, pastikan itu apa yang menyebabkan ledakan. Nah, tentunya ada ahli-ahlinya dong. Makanya kita menunggu semuanya itu dari misalnya ahli forensiknya, ya dari Brimob, dari Jibomnya misalnya. Nah, itu juga disampaikan juga kepada Polres, ya ke Kapolresnya untuk tidak memberikan statement apapun juga, ya mengingat ini adalah sebagai objek permasalahan adalah anggota Polri. Nah, kalau memang sudah jelas itu ada suatu kesalahan, apa tindakan-tindakan secara prosedural menyangkut Polri, nah itu baru disampaikan. Baik, baik. Jadi koordinasinya tentunya tidak terlepas dari Bid Humas yang ada di Polda jajaran. Karena sekarang di era digitalisasi semuanya ini, Humas mempunyai peran penting. Makanya dulu kita Humas ini sebagai satuan kerja pendukung, sekarang sudah satuan kerja utama. Baik. Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa Bapak Penum itu tidak terlepas dari yang namanya media, rekan-rekan media. Nah, bagaimana langkah strategis yang Bapak lakukan tentunya untuk memaksimalkan kemitraan dengan insan pers atau mungkin rekan-rekan media? Ya, tentu yang tidak kita bisa pungkiri bahwa kita mempunyai kewajiban untuk dekat sama media. Baik. Ya, kedekatan seperti apa sih? Ya kita kadang-kadang mengumpulkan mereka untuk ya istilahnya coffee morning ya. Ngobrol, kita minta apa sih permasalahan atau harapan-harapan mereka kepada kita, dan kita juga menyampaikan dong pada mereka sehingga kita mencoba untuk menyangkut masalah pemberitaan itu kita chemistry ya, dan alhamdulillah dan kita sering adanya ketemu ya, berkomunikasi secara formal maupun informal, mereka pun dengan sendirinya memberikan masukan-masukan. Misalnya
seperti contoh saya pernah waktu di Jawa Barat ya, saya menggambarkan karena saya Kabid Humas. Ya. Saya menggambarkan ketika saya menyampaikan suatu informasi, suatu kejadian Ya. yang dirasakan kurang pas pada saat saya doorstop, Ya. itu di-cut sama teman media salah satu. Stop. Kan ini kan nggak live ya, stop. Kenapa? Bang, jangan ngomong itu bang. Apa nanti kena sampai seperti itu. Nah, sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu tetap kita harus mencoba kita berkolaborasi, berkoordinasi. Jadikan mereka itu bukan jangan ada batas, tapi jadikan mereka itu partner. Oke. Ya, jadikan itu partner kerja kita karena kan memang kita butuh dia Baik. dan dia pun butuh kita. Ya. Kayak kemarin WA banyak yang WA, bang kok nggak ada berita sih? Nggak ada berita sih karena mereka butuh berita. Akhirnya malam saya sampaikan ada berita satu. Nah, jadi mereka tetap harus kita ini kedekatan emosional itu harus kalau bisa sudah mulai terjadi. Karena dia pun juga akan membantu. Dia membantu. Sekarang ini media bukan seperti dulu ya. Ya. Maunya aja pasal bodoh tidak. Sekarang ini mereka juga melihat urgensinya ya. Karena apa? Mereka menyadari hubungan mereka dengan kita pasti panjang. Ya. Kita pun juga seperti itu. Nah, hubungan-hubungan yang non formal kita jalin itu sudah kita lakukan ya mulai dari kalau Penmas melakukan itu kami bahkan anggota-anggota pun di luar dari itu kadang-kadang saya lihat mereka ngumpul di baris ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalau rencana di 2025 seperti apa Pak untuk mendekatkan kemitraan bersama dengan rekan-rekan media? Ya tentunya hal-hal yang sudah dilakukan kita jalan terus ya. Mungkin nanti juga kalau ada event-event ya, misalnya kadang-kadang mereka juga kita mau mengadakan turnamen. Turnamen apa namanya? Ya mungkin di antara mereka. Lalu nanti kita juga kan punya agenda teknis misalnya seperti nanti ulang tahun Humas. Lalu ulang tahun Polri. Ya kita juga mempunyai agenda untuk melakukan olahraga bersama, ya kemudian pertandingan olahraga yang melibatkan media dengan kita. Nah itu satu kedekatan yang sudah kita rencanakan. Nah bisa saja nanti kedepannya juga ya kita melaksanakan healing bersama. Nah itu mereka yang harus. Saya diajak nggak Pak? Saya diajak nggak Pak? Insya Allah dipertimbangkan. Baik, luar biasa sekali kedekatan dengan media. Nah Bapak, selama 1 tahun, 1 bulan, 8 hari di Kalbar, Bapak menjabat sebagai Kabak Penum. Apalagi dengan pengalaman Bapak yang malang melintang di dunia kehumasan, tentu Bapak sudah memahami tugas dan fungsi di Bappenum. Apakah dari tugas fungsi yang ada yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan dunia digital yang berkembang begitu pesat? Ya tentunya ada ya. Kita kan mengikuti perkembangan zaman sekarang di era digitalisasi. Nah kebetulan dengan masalah sumber daya manusianya juga kita ya terus terang sangat kurang ya karena beban tugas kita yang dinamis. Kadang-kadang kita mendapatkan narasi yang harus diamplifikasi satu hari 5, 3, tiba-tiba 10, 20 ya dan itu harus kita laksanakan. Anggota saya 13. Anggota saya 13. Ini ya, untung semuanya militan. Ya, dengan militan. Kenapa mereka militan gitu loh? Karena ya mungkin mereka juga punya mengerti tentang tugas tanggung jawabnya. Dan saya ya mau tidak mau juga harus mengikuti apa keinginan mereka gitu. Dalam artian kita ini aja Pak melakukan ini. Nah, kalau pertimbangan mereka seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah tadi apa pertanyaannya? Ada yang perlu ditambahkan nggak dari tugas fungsi? Jadi kita sudah kemarin itu saya sudah berkoordinasi dengan Pak Karo Penmas dan kami itu membutuhkan satu aplikasi terkait kita ampli ya kemudian baik itu ampli itu kepada media sosial media online bukan media sosial media online maupun media streaming ya, ampli itu kan ada juga running tag kemudian video kopi tayang. Nah kesulitan kita itu kopi tayang ini kita nggak tahu kapan-kapannya mereka tayang karena kan kita tidak berbayar artinya tidak bermohon
ya kecuali event-event lain ya, bermohon. Ada kalanya mereka juga mengerti bagaimana beban tugas kita yang diharapkan pimpinan ada langsung ada ini. Ada beberapa TV yang sudah mengerti. Tapi ada juga, oh ini programnya belum ada di kita. Mungkin besok pagi dan sebagainya. Nah, dari situ tentu saja kan pengawasan bukan pengawasan ya anggota-anggota melakukan pengamatan di TV itu kan tidak mungkin ya 24 jam ya. Nah di situ kita membutuhkan satu alat di mana ketika mereka tayang sudah masuk ke dalam laporan kita. Nah itu sudah kita rencanakan dengan Pak Karo Permas, mungkin sudah naik menjadi pertimbangan kepada pimpinan. Nah kemudian juga dari situ kita bisa mendapatkan opini untuk dievaluasi. Ya untuk dievaluasi untuk disarankan kepada pimpinan harus seperti apa. Nah, jadi kita memang prinsipnya adalah membutuhkan aplikasi. Tentunya juga penambahan personil. Mohon yang Bu Maynes personil tambahkan. Amin. Nah ini berarti langsung nyambung nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Kendala yang dihadapi selama Bapak menjabat mungkin seperti bidang SDM, dalam tanda kutip mungkin kompetensinya seperti apa kurang, anggaran, aturan atau SOP, sartas, peralatan, dan mungkin bisa dijelaskan Pak, apa yang menjadi kendala? Ya memang tentunya ya setiap tahun ada anggota baru ya, tapi itu tetap saja kurang ya anggota baru. Nah memang kita terus terang untuk di Penum itu membutuhkan orang-orang atau anggota yang mempunyai kompetensi khusus. Ya Apa tuh Pak? iya tentang masalah kehumasan, terutama masalah PR public relation ya. Karena gini, kedepannya seharusnya tidak perlu lagi seorang Karo, seorang Kadif dengan seorang Kabak untuk melakukan press conference atau doorstop, ya kan? Dengan segala eskalasinya. Jadi ada eskalasinya ya. Ada satu pemberitaan yang sederhana yang hanya menyampaikan aja, udahlah sekitar mereka yang berbakat PAMA yang lulusan dari sarjana komunikasi itu kan sudah expert tuh qualified ya kan, itu seharusnya diaplikasikan dalam kegiatan ini. Nah kemudian yang para bintara-bintara ini juga diharapkan sebelum masuk ke dalam kehumasan itu dilatih apa sih yang menjadi yang terutama yang masalah ini ya, masalah di Penmas ya, karena dia kan harus menghadapi masyarakat. Ya, walaupun dia bukan sebagai juru bicara, tetapi dia setidaknya pandai menyampaikan. Ketika dia pandai menyampaikan, berarti teknik-teknik itu ada di sini. Dia implementasikan dalam tugas mengampli dan sebagainya, membuat perlengkapan, ya. Itu udah mudah bagaimana dia mencari informasi tersebut. Jadi sumber daya manusia itu penting, ya tentunya alat-alat juga. Baik. Mau ditambahkan ya Bu Ines ya. Amin, mudah-mudahan ya Bapak Kadif, izin Pak. Semoga direalisasikan oleh Pak pimpinan. Nah Pak, di awal ini mungkin ada inovasi atau mungkin langkah strategis yang akan dilakukan oleh Bapak Penum untuk mendukung kinerja Polri agar lebih optimal. Apa tuh? Ya langkah-langkah strategis kita kemarin sudah kita ngobrol ya. Ngobrol ke mana dengan Pak Karo Penmas ya. Bahwa langkah-langkah strategis ini tentu kan kita melihat agenda setting yang ada ya. Dengan pengalaman kemarin agenda setting tahunan itu pasti ada. Nah, mungkin kita sekarang bagaimana meningkatkan hubungan kerja dengan wartawan ya. Seperti apa nanti mekanismenya. Nah, kemudian juga kami juga akan kembali menghubungi TV-TV media ya. Karena terus terang aja harapan dari kita ini bahwa keinginan pimpinan untuk memberikan contohnya itu dapat ditayangkan ya, itu sesegera mungkin ya, segera mungkin. Dan ini juga kita juga melihat bagaimana keinginan dari mereka juga dan langkah-langkah strategis kita. Karena selama ini memang ada satu event tersebut ya terkhususnya terkait komunikasi dengan mereka itu kemarin belum maksimal ya, kita optimalkan sekarang. Ini untuk yang menyangkut masalah berbicara hubungan kita dengan media ya.
media. Nah, langkah-langkah strategisnya kita di internal ya, tentunya kita melakukan penguatan sumber daya manusia dulu. Ya, penguatan ini mau tidak mau akan mempengaruhi dari kinerja kita. Ya, penguatan sumber daya manusia, kita juga mencoba untuk mendapatkan satu aplikasi yang memudahkan kita untuk melaksanakan tugas kehumasan khususnya di Bapenu. Gitu. Baik, kalau untuk peningkatan SDM seperti apa Pak nanti rencananya? Ya, kita minta ke Bapenu melaksanakan pelatihan dan meng-hire dari eksternal yang expert dalam hal masalah ini ya, masalah PR, kemudian ya tentang masalah pembuatan narasi yang selama ini terus terang kita masih meng-hire pihak eksternal dalam pembuatan narasi. Tapi alhamdulillah setelah beberapa bulan kebelakangan ini anggota-anggota kami sudah mulai mencoba dan itu naik. Naik narasi itu naik dan disetujui oleh pimpinan. Nah, tentunya ini kan membutuhkan pelatihan Terus menerus di-upgrade skillnya. bukan dari kita saja. Ini kan berdasarkan talenta mereka masing-masing. Nah, kalau namanya perkembangan zaman, nah situasi berubah dinamis ya, itu kita harus mengambil orang-orang yang expert ya, khusus dari media-media yang lain yang sudah qualified. Baik. Terakhir Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pimpinan Polri, bisa mengenai saran yang mungkin ke depan dapat menunjang kinerja bagian yang Polri belum. Silakan Pak. Saran pada pimpinan nggak berani ya. Ya, tapi intinya kami memang sangat menikmati ya kegiatan humas ini adalah hal berbeda. Dan ternyata di sini pahalanya lebih banyak ya daripada mudaratnya di sini, benar. Karena kita bagaimana cara memberikan informasi yang edukatif ya, yang responsif, memberikan rasa aman, menciptakan rasa aman masyarakat dari hal-hal seperti itu. Nah, mungkin kami menyarankan semua hal yang menyangkut kemudahan, percepatan ya dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu bisa disiapkan ya, dalam tentunya masalah alat-alat yang kami membutuhkan karena sesuai dengan perkembangan zaman Pak Adit, perkembangan zaman. Karena apapun alasannya sekarang ini kita sudah mencoba sudah tidak mencoba untuk meninggalkan era konvensional, karena sudah di hadapan kita ini era digitalisasi. Ya, mau tidak mau kita mengikuti untuk mendukung kerja kepolisian, ya, terutama dari yang disampaikan, yang digadang-gadangkan oleh pimpinan Polri adalah tentang manajemen citra. Nah, kecitraan polisi harus kita jaga. Tadi disampaikan ada pimpinan beberapa waktu lalu menyampaikan bagaimana caranya supaya ada permasalahan kasus tapi tetap stabil. Nah, ini menjadi tugas berat dari kita. Nah, dukungan SDM, dukungan peralatan, ya mohon untuk disiapkan Pak Hadi. Amin, semoga terrealisasi ya. Bapak terima kasih sudah berkunjung di podcast Polri Presisi. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya Pak kalau kita berbincang. Nggak adil lah. Baik pemirsa, kita mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan salam presisi. Karena kita mencoba untuk memberikan informasi yang transparan, informasi yang secara detail, kemudian terkait dengan bagaimana penggunaan diksi, kita harus menguasai literasi. Ya, mengapa? Ketika kita menyampaikan, hal itulah yang pasti akan diterima oleh masyarakat. Kalau secara garis besarnya memang dunia kerjanya dari Ropenmas adalah memberikan informasi. Ya, memberikan informasi kepada masyarakat, lalu kita breakdown lagi kepada Bappenum. Ya, selain memberikan informasi ya kepada masyarakat, kita juga menganalisa, mengevaluasi
kegiatan-kegiatan atau opini-opini yang terjadi di masyarakat. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga citra Polri. Dan saya juga sudah menjadwalkan nanti Perjona saya akan Zoom meeting ya dengan beberapa Kabid Humas ya Perjona, misalnya dari Sumatera dulu berapa, untuk menyampaikan dan mengingatkan pentingnya verifikasi tersebut. Karena apa? Banyak hal-hal yang menyangkut bahasa yang humanis itu tidak menyentuh sampai ke tingkat bawah. Ya. Kemudian juga ada bahasa-bahasa yang tendensius. Nah, ini perlu kita harus sampaikan kembali. Kita di dunia di era digital sekarang ini, kita tidak bisa lagi menutupi kekurangan Polri, ya. Tetapi kita mempunyai kewajiban untuk kebaikan Polri pun kita naikkan juga, ya kan? Nah, itu yang merupakan mitigasi dari kita. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan khususnya di Penum, ya, seperti kebaikan Polri, ya, yang sudah dilakukan oleh anggota Polri seluruh Indonesia. Kita ada program-program. Pertama adalah Polri Presisi Melayani, Presisi Mengayomi, dan feature. Nah, feature ini tak lain tak bukan adalah kita mencari personil Polri, mencari satuan-satuan kerja Polri yang di seluruh Indonesia. Kita mendokumentasikan tentang kebaikan dan keberhasilan. Jadi keberhasilan apa? Yang menyangkut tentang masalah khalayak hidup orang banyak. Seperti contoh, beberapa waktu lalu kita mendokumentasikan salah satu polisi yang memang dia sudah lama melakukan ketahanan pangan, ya, melakukan ketahanan pangan. Nah, ini kan patut kita naikkan. Iya, oleh karena itu kita naikkan. Ini salah satunya seperti itu. Kita mempunyai kewajiban untuk dekat sama media. Ya, kedekatan seperti apa sih? Ya, kita kadang-kadang mengumpulkan mereka untuk istilahnya coffee morning, ya. Ngobrol, kita minta apa sih permasalahan atau harapan-harapan mereka kepada kita, dan kita juga menyampaikan dong pada mereka, sehingga kita mencoba untuk menyangkut masalah pemberitaan itu kita chemistry, ya. Dan alhamdulillah dengan kita sering adanya ketemu, ya, berkomunikasi secara formal maupun informal, mereka pun dengan sendirinya memberikan masukan-masukan.